Halo, kembali lagi di podcast Sapa. Hari ini aku, Sri Nur Syifa atau Enci, akan menemani sahabat-sahabat Sapa di rumah untuk berbincang-bincang seputar salah satu komunitas dampingan Yayasan Sapa, yaitu Balai Istri. Siapakah Balai Istri ini? Stay tune terus di podcast Sapa. Hari ini aku ditemenin sama siapakah dia? Hartini, biasa dipanggil Teh Sugi. Oke. Teh Sugi di Yayasan Sapa ini sebagai apa kalau boleh tahu? Saya sendiri di Yayasan Sapa sebagai koordinator pendamping kasus dan komunitas. Oke. Nah, hari ini karena tadi Teh Sugi bilang sebagai koordinator komunitas, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol nih tentang komunitas di Yayasan Sapa gitu, yaitu komunitas Balai Istri. Nah, kalau boleh tahu Balai Istri itu apa sih Teh Sugi? Iya, Balai Istri itu adalah sekelompok kumpulan ibu-ibu ya, perempuan-perempuan gitu, yang memang dari beberapa latar belakang ya. Ada ibu-ibu rumah tangga biasa gitu, ada ibu kader PKK, kader posyandu, ada kader motekar, juga ada beberapa penyintas ya, penyintas KDRT juga penyintas trafficking. Jadi Balai Istri ini terdiri dari berbagai latar belakang ya, dan siapapun yang khususnya perempuan lah ya, pastinya perempuan itu bisa ikut Balai Istri gitu. Wow, jadi anggota-anggota Balai Istri ini tuh terdiri dari berbagai latar belakang yang berbeda ya Teh Sugi ya? Beragam. Nah, Teh Sugi, Balai Istri itu sendiri hanya anggotanya itu hanya ibu-ibu saja atau ada yang lainnya, misalkan laki-laki boleh ikut? Nah, Balai Istri sendiri untuk mendukung kerja-kerja Balai Istri itu di Balai Istri itu melibatkan laki-laki juga ya. Jadi ada namanya Balai Laki-laki. Nah, untuk anak remaja itu ada juga Balai Remaja gitu. Jadi untuk mendukung kerja-kerja Balai Istri ya didukung dengan Balai Laki-laki dan juga Balai Remaja gitu, Tenci. Oh, jadi nggak cuman ibu-ibu aja ya? Iya, cuma ibu-ibu. Jadi supaya kerja-kerja Balai Istri ini lebih maksimal gitu ya. Jadi tidak hanya mendampingi, tidak hanya ibu-ibunya gitu ya, tidak hanya perempuannya yang didampingi, tapi juga laki-lakinya juga terus serta, anak-anak remajanya juga. Jadi layanannya bisa lebih maksimal, lebih komplit gitu. Lebih komplit gitu ya. Iya. Dan kalau penyadaran isu perempuan ini tuh nggak bisa ya Teh Sugi kalau misalkan hanya difahami oleh perempuannya aja gitu ya. Iya, tapi harus melibatkan yang lain juga. Kalau melihat dari keragaman latar belakang anggota Balai Istri ini sendiri, pertama itu kan agak susah juga ya sebagai seorang perempuan, kemudian mempunyai latar belakang yang berbeda dan perempuan itu juga mempunyai akses yang sulit gitu untuk aktif di luar rumah gitu, apalagi di komunitas gitu. Nah, yang menjadi pertanyaannya adalah kenapa gitu bisa ada komunitas Balai Istri ini gitu? Dulu ya, yang saya tahu ya, waktu itu sekitar tahun 2006-2007 ya, itu memang awalnya ada sekelompok perkumpulan anak-anak mahasiswa yang sedang mengadakan semacam penelitian gitu ya ke desa. Nah, dan memang mereka fokus ke isu-isu perempuan gitu. Nah, setelah mereka hadir di sana ternyata ya timbul kekhawatiran mereka tentang kurangnya pemahaman isu-isu perempuan di masyarakat pedesaan gitu. Nah, awalnya waktu itu hanya mereka masuk ke ibu-ibu pengajian gitu ya. Mereka berkumpul. Nah, lalu karena masyarakat juga menganggap bahwa ini penting gitu. Jadi mereka ingin perkumpulan ini tidak hanya di pengajian tapi dipisahkan gitu. Nah, setelah berapa lama diadakan pertemuan gitu, terus
si ibu-ibu balai istri pendiri ini berinisiatif gitu untuk memberikan perkumpulan ini dinamain gitu ya, biar ada maknanya gitu ya. Nah, akhirnya mereka menamai dengan perkumpulan ini ada dengan balai istri gitu. Apa itu balai istri? Ya, balai itu kan bahasa Sunda ya tadinya mungkin ya. Balai itu kan tempat duduk ya, tempat duduk artinya tempat duduk istri itu perempuan. Karena ya ibu-ibu gitu ya, ibu-ibu perempuan, akhirnya ya mereka ya si pendiri-pendiri ini berpikir bahwa nggak ada lagi namanya ya selain bagaimana kita menciptakan gitu ya semacam tempat gitu ya untuk dimana bisa berkumpul para perempuan gitu ya, untuk supaya mereka bisa mendapatkan layanan informasi dan pendidikan khususnya terkait isu-isu perempuan, hak-hak perempuan gitu. Ya karena emang nggak mudah ya bagi perempuan gitu untuk mendapatkan satu tempat, satu wadah gitu yang bisa membahas tentang persoalan perempuan itu sendiri ya Teh Sugih ya. Balai istri itu ya mungkin visi misi balai istri itu visi misi Sapa juga gitu ya, visi misi balai istri itu memang ingin memberikan pemahaman ya kepada masyarakat dan memberikan penyadaran bahwa pentingnya isu-isu perempuan atau hak-hak perempuan gitu, yang dimana di pedesaan itu mereka memang cukup awam gitu dengan hal seperti itu gitu ya. Kayak misalnya jujur saya sendiri ya juga tidak tahu apa KDRT itu seperti apa gitu. Taunya dulu KDRT itu ya disiksa aja gitu ya. Disiksa aja secara fisik, dijambak, dipukul, ditendang gitu. Nah, taunya seperti itu gitu. Terus kekerasan seksual itu seperti apa gitu. Itu taunya dulu hanya diperkosa gitu ya. Nah, ternyata kan ada banyak lagi gitu ya, ada pencabulan, ada eksploitasi seksual dan banyak macamnya lagi ternyata. Dan memang masyarakat tidak begitu paham gitu, apalagi dengan memberikan mereka penyadaran bahwa ini penting untuk perempuan gitu. Perempuan butuh layanan ya semacam layanan pendampingan gitu ya bagi perempuan korban kekerasan terutama di pedesaan gitu. Nah, makanya ada Balai Istri, ada Sapa Institute. Kalau dulu Sapa Institute ya, nah sekarang jadi Yayasan Sapa gitu. Itu menjadi sangat penting gitu ya bagi masyarakat pedesaan dan memang sangat dibutuhkan gitu. Jadi melalui Balai Istri ini perempuan-perempuan itu bisa mendapatkan berbagai macam layanan gitu ya. Intinya pusat pendidikan informasi tentang isu-isu perempuan, juga hak-hak perempuan gitu. Juga pusat layanan pendampingan perempuan korban kekerasan gitu. Oke, jadi Balai Istri ini sendiri tumbuh atau lahir gitu dari sekelompok mahasiswa yang kemudian merasa resah karena di satu desa atau di satu tempat itu yang memang kurang gitu ya kesadarannya tentang isu-isu perempuan, Teh Sugih. Iya. Nah, selama ini Teh Sugih, apa aja sih kegiatan-kegiatan yang biasanya dilaksanakan atau dilakukan di Balai Istri ini, Teh Sugih? Untuk kegiatan di Balai Istri sendiri itu memang di beberapa wilayah di Kabupaten Bandung itu biasa kita memang ada pertemuan rutin ya, pertemuan rutin komunitas. Biasa mereka adakan 1 bulan sekali, ada juga yang 1 bulan 2 kali gitu. Dan di situ kita memang fokus membahas atau ya terkait materi dengan isu-isu perempuan, kekerasan terhadap perempuan gitu, hak-hak perempuan, terus juga reproduksi pengetahuan tentang hak kesehatan dan kesehatan reproduksi perempuan gitu.
Terus juga ada pemberdayaan ekonomi ya, tidak lupa gitu. Oh, berarti memang menyeluruh gitu ya pembahasan di Balai Istri ini, dimulai dari pendidikan, permasalahan ekonomi sampai pada kesehatan gitu ya Teh Sugi. Oke, selain itu ada kegiatan-kegiatan lainnya nggak Teh Sugi? Selain itu mungkin biasa juga kita mengadakan kegiatan hari-hari besar perempuan ya, kayak misalnya 16 hari anti kekerasan terhadap perempuan, terus juga IWD ya. Dulu sebelum pandemi itu selalu Balai Istri setiap tahun kita mengadakan acara-acara itu gitu, memperingati acara-acara tersebut dengan kayak orasi atau mungkin juga pentas seni gitu ya. Ada beberapa ibu-ibu Balai Istri juga memang memiliki grup-grup seni gitu. Ya ada reog, ada paduan suara gitu. Jadi Balai Istri ini benar-benar satu tempat yang bisa menjadi bagi tempat pengembangan diri gitu bagi perempuan-perempuan gitu Teh Sugi ya. Dulu sih ya yang tadinya ya saya sendiri juga ya sangat merasakan manfaatnya ketika dulu bergabung di Balai Istri. Itu jangankan bicara di depan banyak orang ya. itu sangat-sangat pemalu gitu ya. Nah, tapi setelah gabung dengan Balai Istri, ibu-ibu juga diajarkan untuk mereka berani berbicara di depan orang banyak gitu. Dan akhirnya dan ternyata ya kita bisa gitu ya. Ternyata kita perempuan desa gitu ya, perempuan kampung gitu. Ternyata kita bisa berbicara di depan orang banyak. Kita bisa ya semacam advokasi gitu ya ke pemerintah gitu. Juga itu kan salah satu keberhasilan capaian di Balai Istri juga ya, bisa mengadvokasi pemerintah, bisa mengikuti musrembang gitu yang tadinya itu bagi kita gitu ya, perempuan desa apa sih gitu, merasa bahwa itu tuh nggak penting. Taunya kita dulu hanya di dapur gitu ya. Nah setelah gabung dengan Balai Istri ya alhamdulillah gitu, ada banyak kemajuan bagi perempuan gitu, terutama yang ada di wilayah Balai Istri itu. Mereka sekarang bisa berani bicara, bisa berorganisasi gitu ya. Jadi terus juga selalu mensosialisasikan gitu ya ke masyarakat lain bahwa pentingnya penyadaran gitu ya bagi masyarakat tentang isu perempuan, hak-hak perempuan gitu. Itu sangat penting gitu. Gitu sih. Oke, berarti perempuan itu sebenarnya itu multitasking ya Teh Sugi ya. Selama kita dikasih akses, diberikan kesempatan, pasti bisa ya Teh Sugi ya. Bisa, pasti satunya dibuktikan bisa. lewat Balai Istri ini gitu ya. Selama ini kan perempuan itu selalu dianggap nggak bisa gitu ya Teh Sugi ya. Dianggap rendah, selalu di bawah gitu kan, selalu hanya di dapur gitu ya, hanya taunya penggorengan gitu ya, taunya hanya masak gitu. Tapi sekarang bisa masuk ke gedung DPR gitu ya, bisa masuk di kepemerintahan, ada yang jadi ibu RW gitu. Di Balai Istri ada perempuan ibu RW gitu ya. Jadi ternyata setelah bergabung dengan Balai Istri menjadi pemimpin, perempuan juga bisa gitu. Dan itu sudah terbukti gitu. Oke. Nah Teh Sugi, setelah tadi yang Teh Sugi ceritakan gitu tentang Balai Istri gitu, kalau kita melihat ke belakang, Yayasan Sapa itu sendiri kan sebuah lembaga yang memang fokus juga gitu terhadap pemberian layanan gitu. Nah untuk Balai Istri ini sendiri, apakah ada semacam layanan-layanan yang diberikan untuk masyarakat kah atau bagaimana Teh Sugi? Ya di Sapa dan Balai Istri sendiri kan ada LBK ya, layanan berbasis komunitas, dan memang layanan kita berbasis kepada komunitas gitu ya. Jadi memang awalnya layanan pendampingan kasus itu memang berawal dari komunitas. Jadi beberapa kader Balai Istri yang ada di wilayah itu menerima laporan kasus
dari komunitas gitu, dari ibu-ibu komunitas gitu yang ibu-ibu balai istri ini mereka bisa menerima laporan kasus, mulai pendataan gitu, atau juga mungkin konseling dasar gitu ya. Sebelum misalnya mungkin kalau mereka tidak begitu paham untuk lebih lanjut ke pendampingan ke ranah hukum, itu biasanya di SAPA ada jaringan relawan pendamping kasus gitu. Nah nanti yang mendampingi untuk lanjut ke ranah hukum itu biasanya tim dari JRPK gitu. Kasus yang didampinginya biasanya apa aja Teh Sugi? Kasus-kasus yang kita dampingi itu ada KDRT, kekerasan seksual, trafficking gitu ya, PMI bermasalah gitu ya, terus sekarang tuh ada KDP, ada berbagai macam ya gitu ada. Tapi yang paling banyak mungkin untuk saat ini isunya adalah KDRT dan kekerasan seksual ya. Gitu. Oh, semuanya berarti di komunitas Balai Istri itu memang sudah ada dasar-dasar pengetahuan tentang pendampingan kekerasan Teh Sugi. Iya. Oke, wow, wah hebat sekali ya ibu-ibu balai istri ini gitu ya. Dimulai dari persoalan pendidikan, sosial, ekonomi sampai pada pendampingan kasus pun bisa gitu ya dilakukan oleh ibu-ibu balai istri. Oh, insya Allah. Nah, tadi Teh Sugi sempat menyinggung nih, sempat tadi ada persoalan advokasi juga, terus tadi ada tentang capaian-capaian ke DPRD dan lain sebagainya gitu. Aku jadi penasaran gitu, apa aja sih capaian-capaian yang selama ini udah bisa didapatkan oleh ibu-ibu balai istri? Mungkin selain mendampingi kasus ya, kalau mendampingi kasus kan itu memang sudah kerja sehari-hari keseharian gitu ya. Nah, ada juga waktu itu Balai Istri juga menjadi pelopor untuk adanya Perda Kibla ya. Wow. Terus adanya jam persal. Nah itu dulu jam persal, jaminan persalinan ya. Dulu adanya jam persal itu Balai Istri turut serta untuk yang menjadi pelopor gitu. Waktu itu ada beberapa anggota ibu-ibu balai istri ikut advokasi ke DPRD kalau nggak salah ya. Wow. Terus apalagi ya, mungkin untuk pemberdayaan ekonomi juga beberapa di wilayah balai istri ini ada koperasi gitu ya, ada koperasi balai istri yang juga memang cukup membantu ya untuk perekonomian ibu-ibu balai istri gitu ya, untuk anggota khususnya gitu. Terus juga mungkin kita juga bekerja sama dengan Kementerian Sosial ya untuk pemberdayaan ekonomi bagi perempuan korban kekerasan ya. Kemarin ada beberapa penyintas yang mendapatkan bantuan modal usaha dan alhamdulillah sekarang mereka sudah secara ekonomi ya sudah mandiri lah secara ekonomi, dia bisa membangun usahanya sendiri gitu dengan bantuan modal gitu. Dan ya terus ada juga mungkin grup-grup seni gitu, grup ya seni. Wah. ada grup seni reo gitu, beberapa kali pentas kemarin kita walaupun itu hanya baru nyampe videonya ya ditampilkan di Swiss waktu itu hari migran sedunia ya, hari migran sedunia waktu itu grup seni balai istri ditampilkan di sana gitu. Ditampilkan di Swiss. Iya, ditampilkan di Swiss dan Malaysia gitu. Wah, itu pencapaian yang ya itu suatu kebanggaan gitu ya buat komunitas balai istri. Sebelum kita tutup podcast kita kali ini, ada nggak sih harapan-harapan yang harapan-harapan dari Teh Sugi gitu untuk balai istri itu? Ya harapannya mungkin secara pribadi ya balai istri lebih maju tentunya ya, lebih lebih berkembang gitu ya, lebih tidak hanya ada di
beberapa kecamatan, tapi di semua kecamatan khususnya di Kabupaten Bandung mengenal Balai Istri gitu ya, ada Balai Istri gitu, jadi forum besar gitu ya Balai Istri gitu. Dan tidak hanya orang Kabupaten Bandung yang tahu gitu ya ada Balai Istri, juga mungkin bisa satu Indonesia tahu gitu ya. Bisa satu Indonesia tahu ada Balai Istri gitu, dan pentingnya ada Balai Istri. Mungkin Balai Istri lebih maju, lebih berkembang, perempuan juga lebih berani bersuara, lebih berdaya gitu, secara ekonomi juga bisa lebih berdaya gitu. Jadi Balai Istri juga lebih bisa bermanfaat gitu ya untuk masyarakat di sekitar kita gitu, yang memang sangat-sangat membutuhkan gitu ya layanan, terutama layanan pendampingan bagi perempuan korban kekerasan gitu. Ya itu sih mungkin harapannya lebih berkembang, lebih maju, lebih anggotanya lebih banyak gitu ya. Tidak ya, anggotanya lebih banyak ibu-ibu muda juga mungkin yang bisa ikut terlibat gitu ya, tidak hanya ibu-ibu yang ya sudah berusia gitu. Tapi juga diharapkan sih ibu-ibu muda yang bisa ya produktif gitu ya. Jadi mungkin harapannya bisa ibu-ibu Balai Istri ini bisa apa ya, kaderisasinya bisa lebih adalah gitu ya, bisa jadi tidak putus sampai hanya di sini, tapi bisa berlanjut sampai terus berlanjut ya Teh Sugi, ke anak cucu sampai nanti ke masa depan gitu. Oke. Terima kasih banyak Teh Sugi hari ini sudah mengobrol-ngobrol gitu di podcast Sapa, berbagi tentang komunitas Balai Istri. Nah, aku jadi ingat satu pepatah Teh Sugi ya. Dulu salah satu dosenku pernah bilang gitu, untuk mencapai 1000 langkah kita harus mengawalinya dengan 1 langkah gitu. Nah, untuk mencapai suatu perubahan yang besar, maka kita harus mengawalinya dari perubahan yang kecil gitu. Seperti hal yang dilakukan oleh ibu-ibu di komunitas Balai Istri gitu, melakukan perubahan yang besar gitu dengan mengawalinya dari hal-hal terkecil gitu. Mulai mengawalinya dari turun ke masyarakat, melakukan pendampingan dan lain sebagainya gitu. Nah, semoga dengan adanya komunitas Balai Istri ini bisa menjadi salah satu contoh untuk perempuan-perempuan lainnya bahwa sebenarnya perempuan itu bisa gitu. Nggak ada perempuan yang nggak bisa gitu. Semua perempuan itu bisa, dan semoga ini juga bisa menjadi salah satu wadah yang bisa mengembangkan potensi perempuan untuk terus berkarya gitu Teh Sugi ya. Terima kasih untuk sahabat Sapa semua yang hari ini sudah mengobrol, udah berbincang bersama kita. Untuk sahabat Sapa yang punya cerita atau pengalaman tentang komunitas-komunitas atau misalkan tentang kegiatan-kegiatannya di isu perempuan, boleh tulis di section komen di bawah ini, dan jangan lupa untuk terus mengikuti sosial media podcast Sapa. Terima kasih, sehat selalu dan sampai jumpa lagi. Dadah.